Halo, kembali lagi bersama saya Fudo. Kali ini bukan dari OPFCI ya. Soalnya kali ini saya mau nge-review yang nggak ada hubungannya dengan One Piece, tapi sekarang mau ngebahas soal Secret Invasion Marvel. Jadi kemarin ini kok ada reviewnya sih, pasti ada yang bertanya-tanya nih, kok bisa ada reviewnya, kan belum tayang. Nah kemarin itu saya berkesempatan untuk ikut special screening Disney dari jelas dari Disney Plus. Jadi saya dikasih kesempatan buat nonton episode pertama sebelum tayang streaming di aplikasi Disney Plus. Nah, di sini itu yang diundang tuh kemarin tuh ada konten kreator, ada orang-orang media. Terima kasih ya Disney Plus udah ngasih kesempatan buat saya ikut nonton di special screening. Nah, langsung aja ke bahasannya, reviewnya. Jadi ini sebenarnya apa ya? Episode pertamanya menurut saya solid nih. Cukup bagus lah untuk pembuka sebuah serial yang ya udah lama nggak ngasih lihat Nick Fury. Tapi perlu diingat, ini Nick Fury sentris banget, jadi pusatnya emang Nick Fury. Temanya jelas espionase tentang agen-agen rahasia gitu. Nah, di sini tuh ditekanin kalau Nick Fury udah tua dan dia itu dijelasin kalau dia itu ini sebenarnya sebentar ya. Sebelum kalian nonton lebih lanjut, kalau kalian nggak pengen ke spoiler, saranku kalian nonton setelah tayang resmi nanti di hari Rabu. Tapi kalau kalian nggak masalah sama spoiler, boleh lanjut sekarang. Jadi di Nick Fury ini memang dia dijelasin kalau dia udah tua, udah lawas lah istilahnya, udah orang-orang lama, dan dia jadi kayak agak beda sama yang dulu kan dia dingin, kaku gitu kan, tegas. Tapi karena setelah efek eventnya Blip Thanos yang snap itu, gara-gara itu dia jadi agak kelihatan trauma menurut orang-orang sekitarnya. Nick Fury sendiri nggak ngasih lihat, cuman orang-orang sekitarnya menilai bahwa Nick Fury udah beda. Nick Fury itu udah karena trauma, dia berubah, dia nggak lagi kayak dulu, dan dia bahkan nggak mau balik ke bumi setelah semua itu terjadi. Ditekanin di episode awal kalau apa ya istilahnya, Nick Fury itu merasa bahwa ada suatu kekuatan yang nggak bisa dia lawan apapun yang dia siapkan. Nah ini keren nih, soalnya kita akhirnya dikasih lihat bahwa Nick Fury itu juga manusia. Dan pada akhirnya ya ini masih episode pertama ya, jadi masih bisa interpretasinya bisa macam-macam nanti kalau udah selesai nonton. Tapi setidaknya di episode pertama kita seolah-olah dikasih lihat bahwa Nick Fury ini orangnya udah tua, udah nggak layak lah main di lapangan lagi. Terus kalau dipikir-pikir, ini banyak banget temanya yang mirip sama Winter Soldier, kayak ada organisasi terorisme, ada organisasi terorisme ini Skrull ya, itu misalnya harus ngelawan ancaman bom yang kayak gitu-gitu. Tapi yang bikin beda banget di sini itu hampir nggak ada superhero nya. Kalaupun ada itu kemarin tuh dikasih lihat. Kalau kalian lihat posternya juga dan mungkin trailernya juga ada, War Machine paling mentok-mentoknya War Machine, yang lainnya enggak. Jadi nggak ada tiba-tiba Thor muncul, nggak ada tiba-tiba Hulk muncul. Jadi nggak ada kekuatan super macam-macam yang aneh-aneh gitu, nggak ada. Terus di episode pertama ini ancamannya kerasa banget nih. Jadi dari awal tuh kita kita kerasa banget kalau wah Skrull nih bahaya. Apa yang ditakutkan dari sosok Skrull ini kerasa bener di episode pertama. Kayak ini yang bikin jelas itu dari episode pertama ini sebenarnya udah jatuh korban dari awal-awal banget, udah jatuh korban, dan bikin kita terkesan bahwa tidak semua orang bisa kita percaya. Bener-bener Secret Invasion itu kita dikasih build up yang pelan-pelan tapi pasti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya ketika orang-orang di sekitarmu adalah ketika ada makhluk yang bisa berubah wujud jadi seperti orang yang kita kenal. Bahkan di episode bagian awal, di menit-menit pertama episode pertama pun, di menit-menit awal pun sudah ada karakter yang kita kenal dengan baik ternyata adalah Skrull. Tapi
ya itu saya nggak akan spoiler siapa, tapi kalian pasti akan ngerasa kalau wah kok kayak gitu. Jadi kita kayak bakal makin ke belakang kita akan mungkin ini karena masih episode pertama ya, jadi nggak terlalu banyak sebenarnya yang kayak gitu, cuman aku yakin akan kedepannya, saya yakin banget kalau kita bakal sering dibikin bertanya-tanya. Bahkan di episode pertama pun ada momen-momen tertentu di mana saya bingung ini Skrull apa bukan. Apalagi di episode pertama ada jebakan dari Skrull yang bikin ternyata itu Skrull, ternyata itu Skrull juga yang tadi, kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang sekilas tuh kesannya kayak nggak penting, orang sambil lalu gitu, ternyata Skrull, ternyata malah bosnya, kayak gitu-gitu misalnya. Jadi ya menarik sih, menarik. Jadi ada beberapa plot twist yang sedikit nggak ketebak, ada beberapa yang ketebak, ada yang nggak ketebak. Tapi untuk yang ketebak masih oke lah, karena emang ya secara plot wise dia itu bisa jadi semacam roda penggerak supaya cerita bisa jalan, jadi tidak masalah walaupun plot twistnya ketebak. Dan wajar karena baru episode pertama, mungkin kedepannya mungkin bakal ada twist lainnya yang kita nggak bisa menduga. Satu episode pertama ini bisa dibilang apa ya, kita juga dikasih lihat bagaimana sisi Skrull, kenapa mereka ingin menginvasi bumi, kenapa mereka ingin bumi ini jadi planet mereka. Dan bisa dipahami memang karena apa ya, karena orang-orangnya itu udah kehilangan rumah, dan kita dikasih lihat bagaimana nemu makanannya aja mereka kayak rindu banget gitu. Nemu makanan Skrull aja mereka kayak yang kangen banget makannya. Jadi ya kita juga dikasih lihat dari sisi Skrull, kita dikasih lihat bagaimana bahayanya dan bagaimana kejamnya. Jadi kalau menurutku sendiri untuk episode pertama ini mudah dipahami lah kenapa mereka ambil jalur serial dan bukan movies. Emang untuk judul yang besar, Secret Invasion ini kan judul gede yang diambil dari komik. Dan sejarahnya untuk beberapa judul di Marvel Cinematic Universe banyak banget yang kesannya ya, banyak banget judul yang terkesan terlalu berat. Kayak nggak akan kusebut judulnya apa aja. Jadi ada judul yang terasa terlalu berat, judulnya itu kayak gini, ekspektasinya kayak gini, tapi nggak setinggi itu ternyata stake-nya. Nah untuk Secret Invasion ini kalau mereka ambil jalur movie mungkin bakal kayak gitu. Jadi aku bersyukur banget ngelihat episode pertamanya, bersyukur banget ini jadi serial karena pace-nya cukup pelan tapi pas. Semuanya dijelaskan secara bertahap, semua di build up secara bertahap. Dan untuk episode pertama pun aku bisa ngerasa kalau episode pertama biasanya di Marvel nih, episode pertama itu biasanya build up, perkenalan, dikasih semacam plot twist di akhir. Beberapa series itu kayak awal-awal tuh nggak ada stake yang terlalu berat, nggak ada ancaman yang terlalu berat, kayak kita cuman dikasih perkenalan, dikasih konsep dari cerita ini mau dibawa kemana, itu biasanya di episode pertama. Cuman di episode pertamanya Secret Invasion ini dari awal kita udah tahu kalau dari awal kita udah dikasih lihat betapa bahayanya ancaman Skrull di sini. Dan kita juga dikasih lihat, jadi ngebangun tema, topik sama konfliknya itu ada di menit-menit pertama, dan kita sampai ke akhir kita fokus di build up kenapa kayak gini, dan Nick Fury kayak gimana, dan bagaimana ancamannya seperti apa, itu fokusnya di situ. Dan tidak seperti Marvel yang biasa, humornya nggak banyak. Audiens emang tetap ketawa. Dari teman-teman yang sama-sama nonton special screening kemarin, ada beberapa momen yang kita ketawa semua, tapi nggak banyak, nggak kayak kebanyakan Marvel movies, apalagi beberapa yang emang fokusnya humor. Ini nggak kerasa humorik, serius, tone-nya serius banget. Jadi walaupun ada momen ketawa ya cuma 1-2 biji lah, masih oke Kak menurutku.
mungkin itu aja sih untuk kesan episode pertama. Menurutku masih solid untuk dipakai ngebangun cerita ke depan. Kalau misalnya Secret Invasion ini bisa dibawa bisa mempertahankan pace-nya, mempertahankan ceritanya, jadi kayak bisa seperti episode pertama ini. Kalau kedepannya bisa kayak episode pertama ini, aku yakin ini bakal jadi series yang bagus. Bukan yang terbaik, karena yang terbaik itu relatif, cuma setidaknya bakal jadi yang bagus. Dan aku pribadi menilai ini sekitar 9/10 lah untuk episode pertama. Mungkin sekian dulu dari saya. Seperti yang saya bilang tadi, episode pertama ini cukup solid ya, 9/10 kan yang aku bilang tadi. Jadi aku bisa berharap kedepannya setidaknya series ini bisa memberikan standar baru bagi Marvel, terutama bagi Marvel series. Kalau nggak semuanya harus humor, sebagian itu bisa dinikmati bahkan jika dia tone-nya serius. Jadi mudah-mudahan series ini bisa mempertahankan pace, mempertahankan bobotnya hingga episode terakhir. Jadi supaya nilainya tetap bahkan mungkin bisa lebih baik dari yang saya berikan di episode pertama ini. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada yang setuju atau nggak setuju, boleh kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih, bye bye.